Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Di pagi hari ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya, sehingga kita masih menikmati kesempatan hidup. Dan bersyukur sehingga kita boleh merayakan sukacita hari Natal. Sebelum kita beraktivitas di pagi hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita membaca Alkitab, namun sebelum itu, mari berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang selalu baru setiap pagi bagi kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami mengucapkan terima kasih ketika Engkau mengizinkan kami untuk menikmati hari Natal. Kami boleh mengenang kelahiran Yesus Kristus yang adalah anak Allah yang kudus, juru selamat bagi kehidupan kami semua. Di pagi ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan menerima hikmat daripada-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita bagi langkah hidup kami, menuntun dalam setiap keputusan dan kekuatan yang Tuhan sediakan bagi kami ketika kami menjalani hari-hari hidup ini. Kiranya Roh Kudus menyertai kami, menolong kami mengaplikasikan firman ini dalam hidup kami. Dan jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman, bukan hanya mendengar, tetapi juga boleh menyatakan firman ini dalam perjalanan hidup kami, sehingga hanya nama Tuhan yang kami muliakan dalam hidup. Kami serahkan kesempatan waktu ini untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian pembacaan kita di hari ini, 25 Desember 2024, terdapat dalam Lukas pasal 1, ayat 31 hingga ayat 33. Firman Tuhan berkata, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhur, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Terpujilah firman Tuhan. Judul renungan harian keluarga di hari ini adalah Yesus lahir. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, selamat hari Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus telah lahir ke dalam dunia untuk menebus segala dosa kita. Mari kita sambut kelahirannya dengan penuh sukacita, dalam kasih persaudaraan yang rukun, damai, dan dalam persekutuan yang beribadah kepadanya. Saudara-saudara, berita kelahiran Yesus disampaikan dengan jelas oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Ia akan mengandung seorang anak laki-laki yang harus diberi nama Yesus. Nama Yesus memiliki arti yang khusus bagi orang Israel karena berhubungan dengan janji datangnya Sang Juru Selamat dalam Perjanjian Lama. Yesus yang akan dilahirkan Maria adalah pemenuhan janji tentang Juru Selamat. Yesus lahir untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa.
suatu belenggu yang merantai umat manusia, sehingga menyebabkan manusia kehilangan kemuliaan sebagai ciptaan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, anak yang dilahirkan Maria akan berperan dalam sejarah keselamatan umat Allah. Dalam ayat 32 hingga 33, malaikat menjelaskan tentang siapa Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Inilah proklamasi tentang Yesus dan misi di tengah dunia. Ia akan menjadi besar, ini menunjuk dalam dirinya. Ada pekerjaan besar yang akan dinyatakan Yesus. Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Ia akan memiliki sifat dan kodrat yang sama dengan Allah dan sangat dikasihi Allah seperti seorang anak dikasihi bapaknya. Ia adalah Sang Mesias yang akan mengokohkan kerajaan Daud. Dalam Yesus, janji tentang kekuasaan Tuhan Allah sebagai Raja yang berkuasa selama-lamanya digenapi. Kerajaannya bersifat rohani, tidak dibatasi pada orang-orang Israel saja. Pemerintahannya akan kekal karena ia memerintah sampai selama-lamanya. Kerajaan-kerajaan dunia akan runtuh, tapi kerajaan Tuhan Allah tidak berkesudahan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, merayakan Natal di tahun ini, kita diajak untuk bersyukur atas kelahiran Yesus ke dalam dunia, membawa kerajaan Allah bagi kita. Ini adalah pemenuhan janji Allah melalui nabi-nabi dalam perjanjian lama yang digenapinya dan yang harus kita imani dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Sehingga sebagai orang percaya kepada Yesus, kita adalah warga kerajaan Allah yang harus tunduk, taat, dan setia kepada Dia, Sang Raja kekal, penebus dosa umat manusia. Mari kita bersyukur dalam perayaan Natal Yesus Kristus di hari ini. Tuhan Yesus menolong kita melakukan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau Raja kami yang kekal. Berkati kami di hari Natal ini Tuhan, untuk terus hidup setia, untuk terus hidup taat kepadamu. Kiranya Engkau senantiasa menolong kami untuk hidup dalam karya selamat-Mu. Amin.